Jadi di mata pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Ini tambangnya bisa aja ambruk, dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Kita harus menjalani tepian batu seperti ini ya. Belum lagi banyak yang berlumut. Lubangnya lihat, ini sangat-sangat kecil, pas di badan hanya satu orang aja. Tak terkira banyaknya kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Indonesia. Kandungan logam mulia misalnya, bertebaran di berbagai lokasi di Nusantara. Tapi sayang, keberadaannya tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Kali ini, tim Indonesiaku akan mengajak Anda menyambangi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Perjalanan kami lakukan menuju desa Paramasan Atas yang sangat terpencil. Perjalanan kami harus melalui medan yang berat dan beberapa aliran sungai yang harus kami taklukkan. Setiba kami di Dusun Kusan, jalanan sudah tidak bisa diakses dengan mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan bersama rombongan pedagang yang akan berjualan ke desa Paramasan. Untuk menghadapi jalanan yang rusak, motor pun harus dimodifikasi. Kami menempuh perjalanan jalur tanah yang licin dan berlumpur. Kami mengandalkan jembatan kayu seadanya sebagai alas pijakan motor melintas. Namun, semakin sering dilalui, kayu-kayu ini semakin licin. Kami harus saling membantu, mendorong dan menjaga motor agar tidak terjatuh. Kondisi jalanan yang rusak parah ini membuat waktu perjalanan molor hingga 3 jam hanya demi menempuh jarak sekitar 10 kilometer. Belum lagi para pedagang juga membawa barang dagangan seberat hingga lebih dari 100 kg di masing-masing motor mereka. Beragam kebutuhan pokok, mulai dari garam, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga bensin diangkut untuk kemudian dijual di desa. Para pemotor ini harus ekstra berhati-hati bila tidak ingin dagangan mereka terhambur di jalanan. Terutama komoditas cair seperti minyak goreng dan bensin. Belum lagi jika terjadi masalah pada motor yang bisa membuat para pedagang ini semakin merugi. Ada apa tuh, Pak? Bikin jembatan, Mbak. Oh, lagi pada gotong royong bikin jembatan. Bikin jembatan sama kepala desanya. Oh, gitu. Iya. Jadi di depan sana ada warga yang dari desa Paramasan Atas lagi bergotong royong untuk membuat jembatan. Mungkin karena jalannya memang sudah seperti ini. Saya mau lihat ke sana. Wah, ini jalannya lewat mana ini? Ternyata selama ini warga harus membangun sendiri jembatan penghubung. Bukan jembatan untuk menyeberangi sungai, melainkan jembatan untuk menghindari jalanan lunak berlumpur. Semua jalur jembatan kayu yang selama ini kami lintasi adalah murni hasil gotong royong warga. Jadi di mata pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Sesampai di desa, kami harus segera menjajakan dagangan ini. Konsumen utama jelas adalah para ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan keluarga. Para ibu ini harus segera berbelanja sebelum mereka pergi bekerja.
Ya, mayoritas perempuan di Desa Paramasan Atas juga mencari nafkah sebagai pendulang emas. Misalnya Ibu Kusna. Para penambang mengandalkan mesin penyedot pasir yang akan memuntahkan campuran lumpur yang mengandung emas. Kami harus memastikan mesin tidak tersumbat. Kusna dan sejumlah ibu lainnya bertugas menyemprot dinding tanah dan memindahkan batu agar mesin bisa terus menyedot dengan maksimal. Warga bekerja dalam kelompok yang berjumlah sekitar 10 orang yang menggarap sebidang lahan. Pekerjaan ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Desa Paramasan Atas. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga Paramasan Atas, jadi mendulang emas inilah satu-satunya pengharapan mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tapi mereka benar-benar harus kerja seharian, dan dalam sehari itu mereka belum tentu bisa mendapatkan 1 gram emas. Proses pencucian emas menjadi kunci. Para penambang harus jeli mengenali emas bila tidak ingin kehilangan rejeki dari si logam mulia ini. Kami sangat beruntung hari ini. Emas yang kami dapatkan terbilang cukup banyak, mencapai 10 gram. Emas mentah seperti ini dijual di kisaran harga Rp400.000 per gram. Artinya, hari ini warga mendapatkan 4 juta rupiah yang harus dibagi rata. Itu pun harus dipotong juga untuk perawatan mesin dan pembelian bahan bakar. 2 jerigen bensin seharga Rp400.000 dihabiskan dalam sehari menambang. Dari Kalimantan Selatan, kita bergeser ke sebuah desa kecil di ujung barat Provinsi Banten. Sebagian besar masyarakat desa Mangku Alam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang juga bekerja sebagai penambang emas. Jangan dibayangkan potensi logam mulia yang terkandung di perut buminya membuat daerah ini sejahtera. Jalan desa saja sama sekali belum tersentuh aspal. Selain itu, meskipun hampir setiap rumah memiliki mesin gelondong emas, pemukiman warga terbilang sangat sederhana. Mengapa? Karena hasil pertambangan tradisional belakangan terus menurun. Saya akan mencoba merasakan sendiri. Betapa menantangnya pekerjaan ini. Akses jalan berlubang dan jalur tanah menyambut kami. Kami harus bolak-balik turun agar motor bisa melaju lebih lancar. Setiba di lokasi tambang, tenda-tenda lubang emas warga terlihat jelas. Di areal seluas 10 hektar ini, terkandung hingga 1,5 juta wet metric ton emas. Dalam satu lubang, biasanya ada 20 orang pekerja yang saling bekerja sama. Peralatan sederhana seperti palu dan linggis pun dipersiapkan. Tidak ada perlengkapan keselamatan yang mereka gunakan. Hanya headlamp atau senter kepala yang digunakan untuk menerangi jalan di dalam lubang yang gelap. Ya pemirsa, salah satu hasil kekayaan alam yang dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Cimanggu, Provinsi Banten adalah hasil mineral berupa emas. Dan tambang tradisional di sini bahkan sudah berjalan lebih dari 8 tahun. Dan kita akan lihat bagaimana masyarakat harus mempertaruhkan nyawa mereka di dalam lubang tambang untuk mendapatkan bongkahan biji emas. Ini langsung masuk aja Kang ya? Oke, siap. Ditemani Birun, saya mulai memasuki dasar tambang. Jalur sempit yang licin membuat saya harus ekstra hati-hati. Bila salah pijak, resikonya terjatuh hingga kedalaman puluhan meter. Masih berapa meter lagi, Kang?
Semakin dalam, gelap semakin pekat. Saya mulai panik. Tidak hanya sulit melihat, saya juga mulai sulit bernafas. Ini dalamnya sampai 100 meter, ini kita baru udah 10 meter tapi udah kerasa banget pengapnya, sempit. Dan ini pijakannya juga jarang-jarang, jadi harus hati-hati banget buat turun ke bawah. Semakin mendekati dasar turunan pertama, pijakan semakin licin. Tangan dan kaki harus kuat menahan badan. Kami pun tiba di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Jadi dalam ini ada 2 selang. Yang satu tuh yang kayak gini untuk ngomong sama orang-orang di atas. Dan yang satu lagi nih buat blower untuk udara di dalam. Dan ini ternyata udah nyampe bawah. Tambangnya ini tergenang. Ada kali air setengah meter ya Kang ya. Dan kita harus lanjut lagi masuk ke dalam. Nggak kelihatan, ini agak ngeri juga sebenarnya. Oke. Ntar ya Kang. Ini telepon aman ya. Jalur turunan pertama pun menyambut kami dengan lorong panjang yang tergenang air. Kami harus berjalan jongkok karena lajur yang sangat sempit dan membuat badan kami terendam air. Beruntung, genangan air mulai berkurang di bagian ujung lorong. Ini aman ya Kang ya? Astaga, sampai bawah udah basah kuyup. Dan yang di atas juga nggak tahu apa yang terjadi di bawah sini. Kita yang di bawah juga nggak tahu apa yang terjadi di atas. Semoga tapi aman di sini ya. Lorong kecil, panjang berliku, dan gelap pekat inilah yang menjadi tempat para penambang mengais rejeki mereka setiap hari. Jalur ini dibuat tanpa perhitungan akurat, sehingga saya hanya bisa berharap semoga bisa keluar dari lubang tambang ini dengan selamat. Apalagi jenis tanah lunak membuat tambang sangat rawan longsor. Hanya kayu-kayu inilah yang menjadi penopang tanah agar tidak ambruk. Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk lubang tambang adalah kalau misalnya sewaktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Setiap penambang punya wilayah kerja sendiri. Batuan dengan kandungan emas dikumpulkan dengan cara memukul dinding tambang. Suara bising pun terdengar setiap hari. Saat bekerja di dalam tambang, kami tidak lagi bisa membedakan siang dan malam. Pekerjaan baru kami hentikan ketika tubuh sudah tidak kuat lagi menahan lelah. Jadi ini merupakan bongkahan batu yang dicari sama para penambang. Cuman di sini secara kasat mata masih belum kelihatan karena masih harus diolah. Jadi yang kelihatan ini cuman urapnya aja. Ada yang warna kuningan ataupun yang warna putih, itu yang diikutin dan yang dipukul sama mereka supaya bisa dikumpulin nantinya. Bekerja dengan resiko tinggi di depan mata, mau tidak mau harus dihadapi. Padahal tambang di Kecamatan Cimanggu ini sudah lebih dari 3 kali meminta korban jiwa. Kang Pirut sendiri takut nggak sih Kang masuk-masuk lubang kayak gini? Tadinya takut sih pertama kali. Ya sampai sekarang enggak. Enggak gitu ya. Walaupun di sebelah tangga lubang lain ada yang ambruk gitu, tetap mau kerja lah. Cari uang susah. Harus gimana lagi? Karung-karung yang sudah penuh dengan batuan mengandung emas lalu ditarik menggunakan tali pengulur. Saya dan Birun pun mulai mendaki kembali ke permukaan.
Sebenarnya para penambang ingin menambah kedalaman penggalian, tapi kemunculan aliran air tanah membuat pencarian emas menjadi terbatas. Perjalanan naik ke permukaan ternyata jauh lebih berat dibandingkan ketika turun tadi. Di pertengahan jalan, saya sudah hampir tidak lagi sanggup menahan beban. Otot tangan dan kaki mulai kaku dan kelelahan. Namun kami tidak boleh menyerah. Semangat terpompa ketika cahaya dari luar mulai terlihat. Ketika kami bisa menjejakkan kaki di permukaan tanah dengan selamat, saat itulah saya baru bisa bernafas lega.